Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan ayat-ayat yang terdapat pada buku panduan bacaan Gharib di halaman 10 sampai dengan halaman 11 serta menganalisis hukum-hukum bacaan pada ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقيل مراق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادوا من مكان بعيد. Sadaqallahul azim. Di halaman 10 terdapat 3 surah yang berbeda, yaitu surah Hud, surah Yusuf, dan surah Al-Kahfi. Pertama, mari kita bahas surah Hud ayat 41 juz 12 halaman 226. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Nah, di kata bismillahi majriha terdapat imalah. Apa itu imalah? Yaitu memiringkan bacaan fathah ke kasroh. Itu adalah arti dari imalah. Selain itu terdapat hukum bacaan ro tafkhim, di mana ada ro sebelumnya ada huruf fathah, ada huruf yang berharokat fathah. Wa qala kabu, ro di situ berhukum ro tafkhim karena huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ke bawah sedikit di ayat-ayat terakhir, inna rabbi lahu
Di situ ada nun musyaddadah. Setelah itu ada tanwin bertemu dengan ro yang hukumnya adalah idgham bila gunnah. Beralih pada kata terakhir, inna rabbi laghafurur rahim. Inna di situ berhukum nun musyaddadah, laghafurur rahim, tanwin bertemu dengan ro dihukumi idgham bila gunnah. Ke ayat kedua yaitu surah Yusuf ayat 11 juz 12 halaman 236. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Pertama kita bahas adalah qalu. Qaf dan lam sama hukum bacaannya yaitu mad tabi'i. Sedangkan ya abana di situ ada ya yang berharakat panjang, berharakat fathah di pajak panjang karena setelahnya ada alif yang hidup. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Beralih ke sebelahnya la ta'manna. Di situ ada ismam di kata la ta'manna. Kita bedah di ayat ketiga surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15 halaman 293. Alhamdulillahilladzi anzala sama seperti sebelumnya karena sesudah za di situ adalah mad dan sesudah mad ada huruf alif yang hidup, maka hukum bacaannya alladzi adalah mad jaiz munfasil. Ala abdihil kitaba walam ala abdihi ala lam di situ berhukum tajwid mad tabi'i harfi. Abdihi karena ba di situ waqaf, hukumnya adalah qalqalah sughra karena dia berada di tengah-tengah kalimah ayat, di tengah ayat. Berbeda ketika dia berada di akhir ayat, maka hukumnya adalah qalqalah kubra. Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Mim bertemu dengan ya, maka dihukumi izhar syafawi. Nah, di akhir ayat ada kata iwaja. Sebenarnya di situ ada saktah, tapi saktah itu apa? Saktah itu adalah nah, di akhir ayat ada kata iwaja. Di situ sebenarnya ada saktah jika kita ingin meneruskan ke ayat setelahnya. Apa itu saktah? Adalah berhenti sebentar tanpa bernafas. Karena dia di akhir ayat, maka saktahnya tidak terbaca. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Di situ banyak tanwin. Pertama ada fathatain di kata qayyiman liyum. Pertama hukumnya adalah idgham bila gunnah. Fathatain bertemu dengan lam. Geser ke sebelahnya sedikit ada nun sukun bertemu dengan za. Hukumnya adalah ikhfa. Bergeser lagi sedikit ada fathatain bertemu dengan sya, sama seperti sebelumnya hukumnya ikhfa karena huruf ikhfa ada 16. Sif dasana kam jada sakhsun qad sama dum taiban dzikfin tuqan da'uz zalima, itu adalah rangkuman huruf-huruf ikhfa. Bergeser ke sebelahnya ada fathatain bertemu dengan mim, dihukumi idgham bi gunnah. Hukum idgham bi gunnah, huruf idgham bi gunnah ada 4 yaitu yanmu, ya, nun, mim dan waw.
anna lahum ajran hasana. Mim sukun bertemu dengan alif hukumnya adalah izhar syafawi, sedangkan di sebelahnya ajran hasana fathatain bertemu dengan ha itu hukumnya izhar halqi. Beralih ke halaman 11. Beralih ke halaman yang sebelahnya, halaman 11, ada 4 surah yang berbeda di sini. Ada surah Yasin, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin, dan surah Fussilat. Yang pertama kita bahas surah Yasin ayat 52, juz 23 halaman 443. Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pertama, ada nun sukun bertemu dengan ba, hukumnya adalah iqlab, maka nun ini diganti bacaannya dengan mim. Kedua, ada nun sukun bertemu dengan mim di kata mim marqadina. Ada nun sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Nah, di tengah-tengah marqadina hadza, di situ ada saktah. Jadi bagaimana cara membacanya? Berhenti sebentar tanpa bernafas, setelah itu dilanjutkan. Bukan diwakafkan di kata marqadina, tapi berhenti sebentar, setelah itu dilanjutkan ke kata hadza ma wa'ada ar-rahmanu ilal akhir. Kedua, surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 halaman 578. Wa qila marraq. Nah, di situ juga ada saktah di kata man, di antara kata man dan kata raq. Berhenti sebentar, wa qila marraq, karena ada saktah. Pun di surah yang ketiga yaitu Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 halaman 588. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal rona, di antara kallabal dan rona ada saktah, maka berhenti sebentar tanpa bernafas, setelah itu dilanjutkan ke kata rona ada qulubihim. Mim sukun bertemu dengan mim berharakat fathah, hukum bacaannya adalah idgham ma'al gunnah atau idgham mimi. Beralih ke surah yang terakhir adalah surah Fussilat ayat 44 juz 24 halaman 481. Di situ ada Qur'anan a'jamiyan. Qur'anan fathatain bertemu dengan alif, yaitu fathatain bertemu dengan hamzah, yaitu hukum bacaannya adalah izhar. Di kata selanjutnya ada a'jamiyun, a'jamiyyu wa arabi. Di situ ada tashil, yaitu meringankan hamzah kedua. Di situ kan ada dua hamzah berdekatan, maka bacaannya diringankan hamzah yang kedua, maka jadi a'jamiyyu wa arabi. Setelah itu ada dhammatain bertemu dengan waw, yaitu hukum bacanya idgham bi gunnah. Qul huwalil ladzina amanu. Di situ adalah mad tabi'i harfi. Hudaw wa shifa. Hudaw wa shifa ada fathatain bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah. Jika membacanya disambung hudaw wa shifa walladzi, di situ ada idgham ada hukum bacaan mad wajib mutasil, karena setelah fa ada mad, setelah itu ada hamzah kecil. Hukum bacaannya 6 harakat.
Yang terakhir ada di kata mim makanim ba'id. Nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham bil gunnah. Sebelahnya tanwin kasratain bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.